proklamasi kemerdekaan secara signifikan dilakukan melalui pembentukan Pembela Tanah Air atau PETA sebagai cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Semua bermula saat Gatot Mangkupraja sebagai tokoh pergerakan bangsa menuliskan surat permohonan pada tahun 1943 kepada Gun Seikan dan Seiko Shikikan yang isinya memohon agar pemerintah membantu Barisan Sukarela untuk membela tanah air. Permohonan pembentukan Barisan Sukarela disetujui oleh Jepang berdasarkan Osamu Seirei nomor 44 tahun 1943 tentang pembentukan pasukan sukarela untuk membela tanah air. Maka pada tanggal 3 Oktober 1943, Panglima Tentara ke-16 Jepang, Letnan Jenderal Kumakiji Hadara, membentuk Gyubun yang kemudian dikenal sebagai Pembela Tanah Air. Meskipun dibentuk pada masa kependudukan Jepang dan dengan tujuan militer Jepang, PETA ternyata memiliki arti yang jauh lebih dalam bagi bangsa Indonesia. Melalui organisasi ini, para pemuda Indonesia memperoleh pengalaman militer, kedisiplinan, dan semangat juang yang kelak menjadi modal dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia tidak langsung membentuk Tentara Nasional. PPKI pada 22 Agustus 1945 justru membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat sebagai bagian dari BPKKP. Karena khawatir pembentukan tentara akan memicu serangan Jepang dan sekutu yang masih berstatus quo di Indonesia, padahal rencana pembentukan tentara sebenarnya telah disetujui pada 19 Agustus. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan bahwa Indonesia memerlukan alat keamanan negara, tetapi bukan tentara. Demi menjaga posisi internasional yang masih lemah, BKR menjadi wadah para mantan anggota PETA, Heiho, dan anggota kesatuan lain yang dibubarkan Jepang setelah menyerah pada sekutu. BKR kemudian muncul di berbagai daerah sebagai gerakan spontan mantan PETA dan Heiho, serta berkembang menjadi kesatuan darat, laut, dan udara. Meski bukan tentara, BKR tetap menjalankan fungsi-fungsi militer di daerah. Menurut Ben Anderson, pembentukan BKR merupakan kompromi antara pihak yang ingin menjaga hubungan baik dengan Jepang atau yang menginginkan BKR hanya sebagai pengaman ketertiban dan pihak bekas KNIL serta PETA yang menginginkan pembentukan Tentara Nasional segera. Akhirnya, tuntutan pembentukan tentara dipenuhi pada 5 Oktober 1945 ketika BKR diubah menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Meskipun pada awalnya perubahan ini tidak banyak mengubah struktur BKR yang telah terbentuk secara lokal. Keinginan para bekas perwira tersebut kemudian tercapai pada 5 Oktober 1945 setelah BKR diubah menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pengumuman pembentukan TKR hampir tidak berdampak lebih dari sekedar membersihkan nama lain kepada BKR, lokal, dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya. Tujuan Presiden Soekarno membentuk satuan ketentaraan ini ialah untuk memperkuat perasaan keamanan umum. Selain itu, pembentukan TKR dengan nama Keamanan Rakyat ini dimasukkan untuk dapat menjadi sebuah pertanda bagi sekutu maupun Jepang bahwa tentara yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia ini bukan untuk menghadapi musuh yang datang atau menghadapi sekutu maupun Jepang, tetapi untuk menangani masalah dalam negeri yaitu keamanan rakyat. Tak sampai 1 bulan, nama Satuan Militer Indonesia kembali berubah pada 26 Januari 1946. Pemerintah mengeluarkan maklumat pergantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Alasannya adalah untuk membentuk kesatuan tentara yang lebih sempurna dengan melihat beberapa contoh dari bangsa lain. Perubahan nama pun kembali terjadi.
Nilai-nilai yang lahir dari peta pada masa penjajahan tidak hilang ditelan waktu. Semangat nasionalisme, keberanian, dan pengabdian tanpa pamrih yang dulu menjadi dasar perjuangan, kini diteruskan oleh TNI dalam wajah yang lebih modern. Para prajurit mudah menjalani latihan dengan disiplin tinggi, bukan semata untuk membentuk kekuatan fisik, tetapi juga untuk menanamkan keteguhan hati bahwa tugas seorang prajurit adalah menjaga tanah air dan melindungi rakyat dalam kondisi apapun. Di era modern, bentuk pertahanan berubah. Ancaman tidak lagi hanya datang dari medan perang terbuka, tetapi juga dari dunia digital, penyebaran paham ekstrim, hingga tantangan global seperti perubahan iklim dan bencana besar. Karena itu, TNI bersama generasi muda terus menguatkan kesiapsiagaan nasional, membangun kesadaran bela negara, dan memastikan bahwa nilai perjuangan tidak berhenti pada masa lalu. Semangat yang diwariskan peta tetap menjadi nyala yang membantu perjalanan TNI hari ini, bahwa menjaga Indonesia bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan kewajiban seluruh bangsa. Dan selama nilai-nilai ini tetap dijaga, Indonesia akan selalu memiliki kekuatan untuk berdiri, menghadapi zaman, dan terus melangkah menuju masa depan.